Sekarang ini berbicara tentang Maulid Nabi, merayakan Maulid Nabi. Kenapa ada orang yang enggak suka dengan perayaan Maulid? Benarnya bukan enggak suka, cuma enggak tahu, enggak kenal. Sebab sebagaimana dikatakan al-mar'u aduwwun ma jahil. Seseorang adalah musuh dari perkara-perkara yang dia tidak ketahui. Dia memusuhi kebodohan. Dia anti dengan hal-hal yang dia tidak faham, dengan hal-hal yang tidak dia mengerti. Nabi Muhammad. Dan perayaan Maulid maknanya mengungkapkan kegembiraan atas lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah selesai kan? Udah itu aja. Merayakan Maulid artinya mengungkapkan kegembiraan dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gembira, mengungkapkan kegembiraan dengan kelahiran Nabi itu diizinkan dan boleh. Jangankan begitu, menurut logika aja. Kita sekarang piara kambing, kambing kita lahiran, kita girang, boleh kagak? Boleh. Bid'ah, syirik? Enggak, boleh. Kita boleh bergembira karena kambing kita beranak. Kita boleh bergembira karena ayam kita bertelur. Kita boleh bergembira karena kita kelahiran anak. Maka bagaimana halnya kalau yang lahir adalah Nabi Muhammad? Makanya heran kok Muslim sebel kalau ada orang yang gembira dengan lahirnya Nabi Muhammad. Bukankah mestinya kita gembira dengan kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad bukan masalah. Bahkan Allah Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah kepada umat, hendaknya mereka bergembira. Bifadlillah wa birahmatihi. Katakan kepada umat agar mereka bergembira dengan anugerah Allah, dengan rahmat Allah. Siapa anugerah dan siapa gerangan rahmat? Anugerah Allah Nabi Muhammad, dan juga rahmat Allah adalah Nabi Muhammad. Beliau yang bilang di dalam hadis, innama ana rahmatun muhdah. Sesungguhnya aku adalah rahmat yang dihadiahkan Allah untuk kalian. Allah juga berfirman di dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau melainkan rahmatan lil alamin. Allah Ta'ala juga berfirman, ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira wa basyiril mu'minin bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Kami utus engkau wahai Nabi sebagai syahid, saksi, mubasyir, pemberi kabar gembira, nazir, pemberi peringatan, da'i ilallah, ngajak manusia kepada Allah dengan izin dari Allah Ta'ala, sirajam munira, lentera cahaya yang terang benderang, sirajam munira, beri kabar gembira kepada kaum mukminin. Sesungguhnya mereka dapat dari Allah. Kedapatan apa? Kedatangan apa? Kejatuhan apa? Kejatuhan Nabi Muhammad, kedapatan Nabi Muhammad. Dan Allah Ta'ala menamakan bi anna lahum minallah fadlan kabira, fadlan, anugerah yang besar. Ini nama Nabi Muhammad, salah satu julukan Nabi Muhammad, fadlun kabir, anugerah yang besar. Karenanya itu kita disuruh dalam Al-Quran, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan kepada umat, bergembiralah dengan anugerah Allah, fadlullah, dan dengan rahmat Allah. Nah, ini adalah julukan bagi Nabi Muhammad, suruh bergembira dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwa khairu mimma yajma'un, kegembiraan kita lebih baik daripada apa yang kita kumpulkan. Dan ketahuilah bahwasanya kegembiraan tersebut adalah sesuatu yang mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ceritakan, ungkapkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Taala suka melihat
bekas-bekas nikmatnya ada pada hamba ditunjukkan. Kalau engkau punya nikmat, tunjukkan. Begitu, ungkapkan nikmat yang kamu dapat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah taala suka ketika hambanya itu menunjukkan nikmat yang ada pada dirinya. Tapi bukan untuk menyombongkan diri, untuk mengingatkan dia akan anugerah dan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bergembira enggak ada masalah, mengungkapkan kegembiraan. Mengungkapkan kegembiraan, bagaimana sih mengungkapkan kegembiraan? Kita diizinkan mengungkapkan kegembiraan dengan hal-hal yang baik, apalagi dengan hal-hal yang mengandung ketaatan dan peribadatan. Mengungkapkan kegembiraan, Nabi mengungkapkan kegembiraan dengan kelahirannya dengan berpuasa, ibadat kepada Allah Ta'ala. Ditanya tentang puasa hari Senin, maka Rasulullah menjawab, "Dzak yaum wulidtu fih." Itu adalah hari di mana aku dilahirkan, puasa hari Senin. Dan Rasulullah mengungkapkan kegembiraan atas kelahirannya dengan berpuasa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan juga boleh mengungkapkan kegembiraan dengan hal lainnya. Saya mengungkapkan kegembiraan dengan berzikir, saya mengungkapkan kegembiraan dengan bersolawat, saya mengungkapkan kegembiraan dengan i'tikaf di masjid. Boleh, nggak ada yang melarang. Saya mau mengungkapkan kegembiraan saya dengan baca Al-Quran, saya mau mengungkapkan kegembiraan saya dengan pengajian, saya mengungkapkan kegembiraan dengan sedekah, saya mau mengungkapkan kegembiraan dengan majlis ta'lim, pengajian ilmu. Silahkan, tidak ada yang melarang, tidak ada yang melarang. Kayak orang bikin acara kawinan, tapi saya merayakan kawinannya itu dengan bikin pengajian, cakep. Perayaan kawinan, khitanan, ya, dengan apa? Baca Yasin, nggak jadi masalah, boleh. Jangan orang bikin kawinan dengan acara Yasinan, wah itu bid'ah, nggak boleh. Oke, tapi giliran orang bikin acara khitanan, syukurannya dengan orkesan, dia diem aja, nggak bilang bid'ah, nggak bilang syirik. Aneh kan yang kayak begini? Yang dikomplain yang sholawatan, yang dikomplain yang zikir, yang dikomplain yang pengajian, yang orkes nggak dikomplain, dia malah nyumbang paling gede buat begituan. Ada masalah di otaknya dia. Terus juga kenapa kita merayakan bergembira dengan Rasulullah, kok ente yang sewot? Ada orang bergembira dengan kelahiran partainya, nggak ada yang teriak bid'ah. Wah, ini adalah hari kelahiran partai saya, ini adalah hari kelahiran calon yang saya pilih, yang saya coblos, ini hari kelahiran ini dan itu. Dia tidak mempermasalahkan. Tapi giliran kelahirannya Nabi Muhammad kita ungkapkan kegembiraan, merayakan, dia nggak terima. Lu ada masalah apa sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai segitu banget? Nggak jadi masalah. Terus lagian juga banyak orang bilang masalahnya itu maulid nggak dibikin oleh Nabi Muhammad. Kata siapa? Emang maulid apa sih isinya? Perayaan maulid mengungkapkan kegembiraan dengan lahirnya Nabi Muhammad. Nabi bikin dengan berpuasa. Dan tidak ada yang melarang untuk mengungkapkan kegembiraan dengan hal apapun juga selama itu bukan kemaksiatan. Tidak ada yang melarang. Ketika kamu melarang, larangan itu adalah bid'ah. Sebab dia mengharamkan sesuatu yang tidak diharamkan oleh Allah Ta'ala, yang tidak dilarang oleh Rasulullah, itu bid'ah. Kemudian juga perlu difahami bahwasanya maulid yang sekarang nggak ada di zaman Nabi dulu. Emang maulid yang sekarang apa isinya? Apa isinya? Itu yang di kitab-kitab maulid. Yang di kitab maulid ada orang mengungkapkan kegembiraan dengan lahirnya Nabi Muhammad dengan baca rawi. Ya, kitab rawi, artinya riwayat kisah maulidnya Nabi Muhammad. Di dalam kitab rawi pertama isinya ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Itu apa sih? Itu sholawat. Shalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu
Taslimah. Allah aja sholawat, malaikat sholawat, orang yang beriman dipanggil suruh sholawat. Lu nggak mau sholawat, emang nggak dipanggil apa? Kalau yang terpanggil dia sholawat kepada Nabi Muhammad, kita bersolawat. Kenapa bermasalah? Justru dalam hadis man dzukirtu indahu fa akhta'as salata alayya faqad akhta'a tariqal jannah au kama qala. Yang disebutkan nama saya di depan dia, terus dia luput bersolawat kepadaku, maka dia luput jalan menuju surga. Al-bakhil man dzukirtu indahu falam yusalli alai. Orang pelit disebut nama saya di depan dia tapi enggak mau salawat kepada saya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wailun man lam yarani yaumal qiyamah. Wail, neraka wail, celaka. Wail itu lembah di neraka. Buat siapa? Itu tempat tersebut diperuntukkan bagi mereka yang celaka kebinasaan, dan itu berakhir di tempat tersebut bagi orang yang tidak melihat wajahku besok di hari kiamat. Siapa ya Rasulullah orang sial tersebut? Yang disebutin nama saya di hadapan dia tapi enggak tergerak lidahnya untuk bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini udayan dia enggak mau salawat, dengar orang ya Rabbi sholli ala Muhammad malah merengut, mencak-mencak, sebel, marah-marah. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Begitu. Kayak mau makan orang. Kenapa? Lu ada masalah apa sama Nabi Muhammad? Ada masalah apa dengan Rasulullah? Rasul salah apa sama kamu? Sampai segitunya. Alhasil nggak tahu ya. Sampai bekas-bekasnya Nabi mau dikikis habis. Singkirkan. Nggak boleh bekas-bekas Nabi. Tahu nggak Gunung Uhud dibotakin? Gunung Uhud tuh ada bukit Jabal Rumah. Dulu sahabat Nabi di situ pasukan pemanahnya. Ketika banyak orang ngambil berkah situ, orang ngambil berkah di situ, botakin, dipotong gunungnya, Ada goa tempat Nabi Muhammad berlindung waktu perang Uhud. Orang banyak datang ke situ mau lihat napak tilasnya Nabi Muhammad. Orang datang ke situ mau lihat napak tilasnya Nabi, tutup, coreng-coreng sama arang. Jadi nggak boleh ada orang datang ke situ. Kenapa lu ada masalah apa sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hakada. Rumahnya Nabi dibikin WC. La haula wala quwwata illa billah. Beneran. Rusakin, hancurin, yang ini dibikin WC, yang ini dibikin perpustakaan. Lu ada masalah apa sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Entah apa masalah dia. Alhasil maulid isinya sholawat kepada Rasulullah, bersolawat kepada Nabi Muhammad. Enggak ada masalah di dalam sholawat kepada Nabi Muhammad. Kemudian dibacakan ayat-ayat Al-Quran yang isinya pujian kepada Rasulullah. Misalkan dibacakan di situ inna fatahna laka fatham mubina. Kemudian juga dibacakan di situ laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kufari rahamau bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana, sampai akhir daripada ayat tersebut. Kemudian juga dibacakan ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa basyiran wa nadhira da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajam munira. Ada lagi ayat yang berkenaan Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan, dan al-insan tersebut adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak ayat-ayat lain yang di Quran pujian kepada Rasulullah. Wa innaka la'ala khuluqin azim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Banyak dah di dalam Al-Qur'an. Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa ila tadhkiratan liman yakhsha. Di dalam Al-Qur'an wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Banyak di dalam Al-Quran ayat-ayat yang berkaitan dengan Nabi Muhammad dibacakan situ, dipilih cuma sebagian doang. Tuh.
Kemudian juga di dalam rawi, di dalam kitab Maulid dibaca sejarahnya Nabi Muhammad, bersumber dari Al-Quran dan dari hadisnya Nabi Muhammad. Ada maulid yang disusun oleh Syekh Abdurrahman Ad-Daibai, namanya Maulid Daiba. Itu juga ringkasan dari apa yang ada di Syaraful Anam. Kebanyakan Syekh Abdurrahman Daibai ini seorang muhaddis, ulama besar yang meninggal di Zabid sana di Yaman. Kebanyakan yang ada di Syaraful Anam dan juga di Maulid Daiba tersebut itu kata-katanya diambil dari kata-kata sahabat, ucapan sahabat Rasulullah atau para tabi'in, pujian mereka sampaikan di dalam memuji Rasulullah, di dalam mensifatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada masalah. Dan bukan cuma itu aja, di dalam Sahihul Bukhari, berapa banyak ungkapan sahabat tentang perangai dan keindahan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Sahih Bukhari banyak hal yang semacam itu. Kemudian juga sahabat Rasulullah yang memuji Nabi Muhammad banyak. Ada yang namanya Hasan bin Thabit. Hasan bin Thabit memuji Rasulullah dalam banyak syair beliau. Di antara syair yang paling banyak dibaca, dikenal sini di Indonesia, nah itu syair gara'na fid duha wala sawfa yu'ti fasarra qulubana dzakal ata'u wa fahasyak ya Rasulullah tarda wa minna man yu'adzabu aw yusa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u wa ahsanu wa ajmalu minka lam taragattu aini wa ahsanu minka lam talidin nisa'u. Syairnya Hasan bin Thabit. Dan bukan cuma ini doang, Hasan bin Thabit bikin syair, ada banyak. Dan Rasulullah sampai tahu apa yang Rasulullah lakukan, Rasul membuatkan mimbar untuk Hasan bin Thabit. Di masjid tuh ada dua mimbar, satu mimbarnya Nabi, satu juga ditempatin sebuah mimbar untuk Hasan bin Thabit menyampaikan syair-syairnya. Apa syairnya? Membela Rasulullah, pujian untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian juga selain Hasan bin Thabit ada juga seperti Ka'ab bin Zuhair yang melantunkan pujian untuk Rasulullah. Abdullah bin Rawahah juga melantunkan pujian untuk Rasulullah. Termasuk Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, pamannya Nabi. Dia izin, ya Rasulullah, izinkan saya untuk memuji engkau. Nabi bilang, Gul la yufdhidillahu fa'aka, ucapkanlah pujianmu, semoga Allah senantiasa menjaga mulutmu. Itu Abbas usianya sampai lanjut, sampai tua, nggak ada satu gigi pun yang tanggal dari mulutnya Sayyidina Abbas, berkat doa dan pujiannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadza Sayyidina Abbas, dia menggubah sebuah syair, boleh dibilang ini adalah syair maulid yang pertama. Syair maulid yang pertama. Itu Sayyidina Abbas dalam syairnya itu menyebutkan kronologis perpindahan nurnya Nabi Muhammad dari sulbi ke rahim ke sulbi ke rahim, dari sulbi yang suci ke rahim yang suci, berpindah. Allah Ta'ala berfirman wa tagallubaka fis sajidin, sampai berpindah ke sulbinya Abdullah, ke rahimnya Siti Aminah, dan terlahirlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu hingga akhirnya dalam syair yang panjang itu Sayyidina Abbas bilang, wa anta lamma khuliqta asyraqatil ardu wa dha'at binurikal ufugu wa nahnu fi dzalikan nur wa dzalikad dhiya subla rasyadi nakhtarigu. Engkau ketika lahir maka bumi menjadi terang benderang, alam semesta menjadi terang benderang dengan cahaya kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kami saat ini, hingga saat ini, kata Abbas ngomongnya di Madinah, usia Rasul udah 60 tahun. Kami hingga saat ini senantiasa berada di dalam cahaya tersebut, dalam berkah cahaya kelahirannya Nabi Muhammad, menempuh jalan hidayat melalui cahaya kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus juga
Kenapa mempermasalahkan kisah kelahiran Maulid? Padahal itu adalah ibaratnya sebuah pelajaran sejarah kelahiran Nabi Muhammad. Di Al-Quran Allah Ta'ala bercerita tentang Maulid atau kisah kelahirannya Nabi Isa. Ada di Quran. Di Quran ada kisah kelahirannya Nabi Yahya. Di Quran ada kisah kelahirannya Nabi, ada maulidnya Nabi Musa. Di dalam Al-Quran ada kisah maulid seorang manusia, bukan Nabi, bukan Rasul. Maulidnya Siti Maryam binti Imran. Ada kisah maulidnya di dalam Al-Quran, kisah kelahirannya. Dan Allah Ta'ala menyebutkan dalam kisah-kisah mereka, laqad kana fi qisasihim ibratun li ulil albab, pelajaran bagi orang yang punya akal, yang punya hati, yang punya otak. Kalau yang bilang, oh kisah mereka nggak ada pelajaran, ya mungkin nggak punya otak. Tapi yang punya otak, yang punya akal, ada pelajaran. Pelajaran. Allah Ta'ala bilang pelajaran buat yang punya otak, ulil albab, bagi orang yang punya otak, yang punya akal, yang punya hati. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita orang tersebut. Adapun yang nggak punya otak, ya jangan dialog sama mereka. Kita sibuk, kita hidup di dunia bukan mau debat. Mau cari kebenaran, nih kita kasih tahu. Mau cari ilmu, nih kita ajarin. Mau cari dalil, nih kita tunjukin. Mau debat, oh enggak. Mau debat pergi ke pasar. Mau debat pergi ke parlemen, ya begitu, bukan ke masjid. Kita bukan tukang debat, ya kita maunya beramal, kita maunya ibadat, kita maunya ilmu, enggak mau debat. Kemudian hendaknya kita di momen maulidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, perayaan maulid Nabi, orang kalau bikin acara maulid Nabi Muhammad, yang dikenang Rasulullah, yang disebut Rasulullah, tambahlah pengetahuan kita tentang Rasulullah. Jangan maulid Nabi yang dibicarain politik. Nah, itu namanya tuh penyalahgunaan. Ya. Maulid Nabi jangan yang dibicarakan politik, jangan yang dibicarakan tahta, jangan yang dibicarakan harta atau hal-hal duniawi. Apalagi kalau isinya cacian dan makian. Lah. Maulid Nabi Muhammad bahas tentang Nabi Muhammad. Kita kalau mau belajar politik nggak bakal nanya ke ulama. Kita mau belajar politik, ada sekolah ilmu politik. Ya, kita kuliahnya ke situ. Kita nggak bakal nanya sama ustadz kalau mau belajar politik. Ya, begitu. Kita kalau mau tahu urusan bangsa, ada sekolahnya. Ada sekolahnya tentang tata negara. Kita mau tahu tentang ekonomi, kita nggak bakal nanya sama ustadz. Ya, kita bakal sekolah ekonomi, nanya sama dosennya. Ya. Nah sekarang ustadz jelasin tentang Nabi Muhammad, akhlaknya Nabi, perangainya Nabi. Emang perangainya Nabi kayak bagaimana? Indah semuanya, bagus semuanya. Perangainya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, aslinya perangainya Nabi itu indah. Emang ada yang nggak asli? Ada. Kalau yang asli indah bagus. Kalau yang nggak asli, ya itu yang menimbulkan salah persepsi di masyarakat. Yang nggak asli yang mana? Yang tidak asli adalah model-model cacat yang ditunjukkan oleh kaum muslimin, begitu hingga menimbulkan persepsi ke masyarakat, Nabi ini kayak gue. Nah, padahal dia model cacat, sehingga orang salah persepsi. Oh, Nabi kayak dia bengis, Nabi kayak dia kejem, Nabi kayak dia sadis, Nabi kayak dia mulutnya pedes, Nabi kayak dia ngomongannya kotor, begitu. Oh, ini pewaris Nabi, nih pewarisnya Nabi, nih begini nih Nabi Muhammad. Nah, itu apa namanya, penistaan lil janabin nubuwah. Tapi Nabi Muhammad yang aslinya beliau adalah, itu dalam maulid, dalam syama'il disebut, la yagulu wa la yaf'alu illa ma'rufa. Beliau tidak berucap, tidak berbuat kecuali hal-hal yang bagus. Teliti ucapannya Nabi, nggak ada yang jelek satupun. Ucapan Nabi didata kok. Ucapan Nabi didata. Mana datanya? Ucapan dan perbuatan Nabi ada datanya. Ada ribuan, jutaan hadis.
di dalam kutubus sit dan kitab-kitab hadis yang lain, dalam Sahih Al-Bukhari, dalam Tarikh Al-Bukhari, dalam Sahih Muslim, dalam Sunan Abi Dawud, begitu di dalam kitab-kitab yang lain, semuanya ucapan Nabi, semuanya perbuatan Nabi, semuanya ada datanya. Tunjukin yang jelek aja, satu kejelekan dari ucapan Nabi ada kagak? Satu kejelekan dari perbuatan Nabi, enggak ada yang jelek dari ucapan dan perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diteliti, semuanya indah, semuanya indah. Nah terus kenapa kok ada orang kafir berprasangka buruk, ngomong katanya Nabi jelek begini? Lah masalahnya orang kafir nggak baca kitab, ya kan? Orang kafir kagak baca kitab, kagak baca hadis, kagak buka Quran. Orang kafir nggak baca itu semua, tapi dia membaca umatnya Nabi. Dikira umatnya Nabi udah pasti mencerminkan nabinya. Nggak taunya dapat model yang cacat, yang celak. Dikira umatnya Nabi berbohong, oh nabinya tukang bohong kali, umatnya jadi ahli bohong juga. Umatnya zalim, oh nabinya juga zalim. Umatnya kejam, oh nabinya berarti juga kejam. Nah salah siapa itu kalau dia begitu? Mereka salah 1000 kesalahan begitu. Tetapi kita harus rubah diri kita. Nyalain orang sih gampang, tapi ayo kita perbaiki diri kita. Jangan sampai kita menimbulkan model yang cacat. Kalau dia orang melukis Nabi Muhammad dengan tangannya cuma bentuk karikatur, ya, yang terinspirasi oleh umatnya Nabi Muhammad dalam karikatur. Kalau kita lebih parah lagi. Apa lebih parahnya kita? Bukan lagi karikatur, kita ngebentuk menih tubuh kita, gerak-gerik kita, ucapan kita yang seharusnya mencerminkan Nabi, cerminan yang baik malah cerminan yang buruk. Cerminan yang buruk. Dengan kita berucap, dengan kita bersikap, dengan kita bertindak, betul-betul itu yang kita lakukan. Waliyadzubillah min dzalik. Nabi Muhammad la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa. Lahul khuluqus sahal wal lafzul muhtawi 'alal ma'nal jazal. Rasulullah perangainya tuh rendah hati, tawadhu, ramah santun kepada setiap orang. Amma semua ramah kepada semua orang. Jangankan kepada orang Islam, bahkan kepada yang non muslim pun juga Nabi Muhammad ramah. Bahkan kepada orang yang memusuhi dan mengganggu beliau. Tahu kan Abu Jahal, dia gali lubang agar Rasulullah terperosok di dalamnya, di jalan yang biasa dilewatin oleh Nabi. Kali ini dia gali lubang yang gede, dalam, luas, jadi kalau Nabi terperosok nggak bisa naik kecuali dengan bantuan orang. Maka ditutupin itu lubang. Subhanallah, dibikin Abu Jahal lupa, dia sendiri yang terjeblos, terperosok di lubang itu. Dia jerit-jerit minta tolong, nggak ada orang yang lewat situ. Tahu-tahu Nabi Muhammad yang lewat situ. Begitu. Ngelihat Rasulullah, bilang, ya Muhammad, tolong saya, keluarin saya dari lubang ini. Ada anak-anak berandal, iseng, mereka gali lubang agar orang terperosok. Padahal dia sendiri yang gali. Nabi nggak ngebantah, Nabi tahu dia yang bikin. Nabi senyum. Tahu apa yang Nabi lakukan? Kalau kita kira-kira bagaimana? Udah di lubang, tinggal dikubur aja, ya kan? Udah di lubang nih, kubur, nggak ada yang tahu, selesai satu masalah. Tapi enggak. Apa yang Rasulullah lakukan? Tangan suci Nabi Muhammad diulurkan, diulurkan kepada tangan nih manusia yang bejat, yang busuk, yang sering mengganggu Nabi Muhammad, Fir'aun umat ini. Abu Jahal tuh Fir'aun umat ini. Rasulullah ulurkan tangan beliau yang suci untuk dia. Kalau kita sih bakal bilang, idih najis. Tapi Nabi Muhammad lah, sini, ini tangan saya, ambil. Diangkat, diselamatkan Abu Jahal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Abu Jahal tukang ganggu dari sebelumnya, mengganggu Nabi, nyusahin Nabi.
tapi ditolong, diselamatin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ramah kepada semua orang, kagak dendam kepada semua orang. Katanya tuh, karena sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqa wa ahdahum ilal haqqi turuqa. Karena sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan wa khalqa wa awwalahum ila makarimil akhlaqi sabqa. Rasulullah orang yang paling bagus fisiknya dan perangainya. Dan ketika ada perangai yang indah, Rasulullah yang paling terdepan. Tentang akhlak, Nabi terdepan. Bukan cuma ngomong akhlak, tapi kelakuannya beda. Nabi Muhammad berucap akhlak, perbuatannya paling depan. Perbuatannya beliau paling depan. Waktu Rasulullah ngajak orang ke Islam, itu awal-awal musyrikin mencari track recordnya Nabi Muhammad, kejahatan apa yang pernah dibuat oleh Nabi. Dicari kesalahan dia, aibnya dia, kekurangannya. Enggak ada aib, enggak ada kekurangan. Cari kebohongan sekecil apapun, enggak ada kebohongan. Gosip, enggak ada gosip. Kata-kata kotor enggak ketemu. Mau cari kesalahannya Nabi, kagak ada. Sallallahu alaihi wasallam. Sampai mereka memusuhin Rasulullah, ngata-ngatain Nabi, ngejelek-jelekin Nabi, memfitnah Nabi Muhammad. Tapi barang-barang berharga yang mereka punya dititipnya ke Nabi Muhammad. Dititipin tuh barang ke Rasulullah. Bilang, kita habis barang berharga, nggak percaya, kita titip ke anak, ke istri, ke suami, ke keluarga, ke orang tua, ke paman, nggak ada. Yang paling kita percaya untuk nyimpen ini amanat dengan baik, Nabi Muhammad. Begitu. Tapi mereka maki. Tapi mereka titipin barang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu Isra Mi'raj, waktu hijrah, Nabi hijrah, Sayyidina Ali nggak ikut hijrah. Kenapa? Dititipin, ya Ali, ya ntar nyusul. Ya, sekarang Nabi hijrah sama Abu Bakar, Sayyidina Ali ntar nyusul berapa hari kemudian. Kenapa? Tetap di Mekah untuk balikin barang titipan, amanat orang-orang, kembalikan. Kembalikan tuh amanat kepada yang punya. Ini barangnya fulan, ini titipannya fulan. Orang-orang musyrikin nih yang pengen ngebunuh Nabi di malam hijrah, itu barangnya ada sama Nabi Muhammad. Nabi bilang, balikin nih ke dia, ini balikin ke dia. Dititipkan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib sallallahu alaihi wasallam. Nabi tuh enggak nipu, enggak curang, enggak kejam, penuh rahmat dan kasih sayang, tegas. Jangan diartikan bahwasanya wah Rasulullah merahmat, betul, tapi Rasul juga tegas. Memang Rasulullah tegas. Rasulullah perang, betul, perang. Rasulullah nahi mungkar, iya. Rasulullah keras, betul, memang. Asyidda walal kufar, beliau pemimpinnya. Tapi kan kita belajar amar ma'ruf dari Nabi, belajar nahi mungkar dari Nabi, ya. Asal tahu aja, tahu penistaan. Penistaan kan kita lagi sibuk, orang menistakan Nabi Muhammad, mencaci, memaki. Kalau ada bilang ondel-ondel, badut, wah ini ondel-ondel, badut, tahu ini apa? Ini Nabi Muhammad. Kurang ajar gak? Ini namanya penistaan terhadap Nabi. Oke. Ada komik, buku komik, ataupun koran, bahkan buku pornografi, dibilang ini Quran, ini hadis Nabi. Ini namanya penistaan. Ya kan? Kurang ajar. Nah begitu juga cacian, makian, provokasi, kata-kata kotor, terus dibilang itu bukan sekedar kata-kata, itu namanya nahi mungkar, itu namanya dakwah, itu namanya tegas di dalam beragama, itu penistaan terhadap agama. Cacian itu kerjaannya iblis, nahi mungkar kerjaannya Nabi Muhammad. Kamu bilang cacian itu sama seperti nahi mungkar, kata-kata kotor itu adalah dakwah ilallah, beda. Ente mau ngomong kotor aja udah selesai.
Mau mencaci aja, akuin, iya saya mencaci, iya saya ngomong kotor, nggak ada kaitannya sama dakwah, bukan nahi mungkar. Tapi ente bilang cacian adalah nahi mungkar, kamu menistakan agama. Ente demen sama badut, ya badut aja udah. Tapi jangan bilang, nih badut adalah Nabi Muhammad, kurang ajar itu namanya. Demen baca buku-buku porno, cerita-cerita porno. Tapi jangan kamu bilang, ini adalah kitab suci. Itu namanya menistakan agama, itu namanya kurang ajar yang kayak begitu. Kita jangan sampai dibodohi, akal kita kemana? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau yang paling ngerti nahi mungkar, yang paling ngerti jihad, yang paling tegas, yang paling asyidda alal kufar. Nggak ada ucapan yang kotor, nggak ada kata-kata yang kotor. Makanya ente nahi mungkarnya versi siapa ya? Cacian tuh bukan nahi mungkar, cacian tuh mungkar, kerjaannya iblis. Dakwah tuh kerjaannya Nabi Muhammad, nahi mungkar kerjaannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah orang yang terdepan di dalam menjalankan akhlakul karimah. Kalau mau ditelusuri, fama min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaggan an zainil wujud. Cari perangai-perangai yang indah yang ada di dunia ini, ditelusurin, setiap perangai yang indah pasti berkaitan dengan Nabi Muhammad, bersumber dari Nabi Muhammad, dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cari semua perangai yang indah, termasuk segala hal, kebersihan, protokol kesehatan, adab, kesantunan, semuanya ada. Nah, kita sekarang tugas kita mencerminkan akhlaknya Nabi, mencerminkan keasliannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang kalau kenal Nabi Muhammad nggak ada yang nggak suka, nggak ada yang nggak. Hatta orang kafir bakalan suka kalau kenal Nabi Muhammad. Cuma masalahnya mereka nggak kenal Nabi, kenalnya sama kita, dan kita nggak pandai menerjemahkan Nabi dengan benar. Itu yang bikin orang anti. Orang benernya bukan anti sama Nabi, bukan nggak demen sama Nabi, nggak demennya sama kamu, sama kita nggak demennya. Dan orang nggak demen sama Nabi Muhammad, salah kita nggak pandai menerjemahkan Rasulullah dengan benar. Nah, tugas kita sekarang, ayo terjemahkan Nabi Muhammad dengan benar dalam keseharian kita, didik keluarga kita, kaum wanita kita, agar mereka nutup aurat yang benar. Ini kalau pengajian, Masya Allah, yang perempuan, yang ibu-ibu pakaiannya rapi, tutup aurat, ya, di masjid rapi. Jangan ntar ke mall buka-bukaan lagi, ketemu tukang sayur buka-bukaan lagi. Tutup aurat yang benar, ada batasan antara laki dan perempuan, begitu. Kemudian juga, udah jangan kebanyakan sibuk sama medsos, sibukin diri sama Al-Quran. Tahu gak medsos itu apa? Apa singkatannya medsos? Media sosial. Medsos tuh media sosial. Kenapa bawa sial? Bawa sial. Kira-kira enak gak saat lagi medsos, aktif di medsos, tau-tau meninggal? Bagaimana tuh? Kira-kira matinya bagus apa jelek tuh? Apes kan? Sial matinya. Tapi kalau matinya tuh lagi megang Quran, kan keren. Matinya lagi buka Facebook, matinya lagi update status, matinya lagi provokasi, matinya lagi caci maki, matinya lagi komentarin orang dengan komentar yang buruk. Naudzubillah. Sial betul. Mendingan matinya lagi megang Quran, matinya lagi sholawatan, matinya lagi zikir, matinya lagi ibadat, matinya lagi taat kepada Allah Ta'ala. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan taufik kepada kita sekalian. Alhamdulillah, ini malam kita ngumpul di Masjid Nabawi, serasa di Masjid Nabawi, memadu cinta dengan sang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. InsyaAllah sebagaimana ini malam Allah Ta'ala kumpulkan kita dalam cinta kepada Nabi Muhammad di Masjid Nabawi, InsyaAllah satu saat kita kumpul sama-sama di Masjid Nabawi sana, di depan pusara sang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi ballighna nazuruh, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi taghshana binurih, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi nakhtim bil musyaffa'.
برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه قدر سنة. اللهم أصلح القلوب والقوالب واغفر الذنوب واستر العيوب واكشف الكروب وقربنا إلى الحبيب المحبوب برحمتك يا كريم يا وهاب ويا علام الغيوب ويا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.